Saudara, Sabtu 7 Oktober 2023, kelompok militan Hamas melakukan serangan ke Israel dekat perbatasan Gaza. Serangan dadakan ini membuat kawasan Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Hamas, kembali memanas. Israel pun menyatakan perang pada Minggu 8 Oktober 2023. Ribuan orang, utamanya masyarakat sipil yang tak bersalah, menjadi korban dari peperangan ini. בכל החזיתות עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Kota Gaza. Dari video yang diunggah di akun Instagram @ahmedhijazi, tampak sejumlah bangunan hancur tak bersisa. Sejumlah gedung bertingkat porak-poranda kini ditinggalkan warga karena tak bisa lagi ditempati. Hanya tampak puing reruntuhan bangunan terlihat hampir di seluruh wilayah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat melihat rumah tempat mereka bernaung kini tinggal puing-puing. Ya, perang mengakibatkan banyak warga sipil tak bersalah menjadi korban. Rumah mereka luluh lantak akibat terkena serangan bom. Saudara, serangan yang dilakukan Israel ke wilayah Gaza ini merusak banyak bangunan. Serangan ini merupakan bagian dari pembalasan Israel menyusul serangan Hamas baru-baru ini. Selama seminggu terakhir, langit di atas Gaza telah menyaksikan serangan pesawat tempur Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saudara, konflik Israel dan juga Hamas yang sedang berlangsung telah memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang kini menghadapi kekurangan pasokan listrik dan juga air. Sebuah perusahaan listrik lokal mengumumkan cadangan bahan bakar akan habis 10 jam ke depan dan listrik di Gaza dan sekitarnya akan padam. Ini mengganggu layanan kemanusiaan di rumah sakit jika terjadi krisis listrik. Lebih dari 2.800 orang meninggal dari kedua belah pihak dan 6.000 warga kedua belah pihak terluka. Saat ini konflik Israel dan Hamas di Palestina belum juga mereda. Saudara, serangan demi serangan yang terus dilancarkan Israel ternyata turut menyasar fasilitas umum. Selain bangunan rumah penduduk dan masjid, serangan Israel turut menyasar rumah sakit Indonesia di Gaza. Akibatnya sebuah mobil operasional relawan Mercy hangus terbakar dan seorang relawan lokal meninggal dunia. Untuk di jalur Gaza karena memang pada hari Sabtu juga pihak Israel melalui drone-nya meluncurkan bomnya ke mobil salah satu operasional milik Mercy pada Sabtu itu dan menewaskan satu pekerja Mercy lokal. Saudara, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Saleh Mahfud Al-Shun menyebut kondisi di Palestina saat ini mencekam. Saat ini kondisi di jalur Gaza mencekam, lebih dari 800 warga meninggal akibat serangan Israel. Pemerintah Palestina masih berupaya untuk menghentikan agresi Israel dan berharap Indonesia memberikan dukungan yang sama agar konflik segera berakhir. Atas hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara.
Jokowi mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan. Civilians in Gaza area, especially Gaza area, more than 800 now have been killed by Israelis bomb and attacks daily on that ground. And our authorities, our diplomacy is following all over the world to stop the aggression. And we requested Indonesia also to follow and to do their efforts, which no doubt about that, how to stop the aggression. Saudara, setelah menyatakan perang, kini pasukan militer Israel mulai masuk ke perbatasan Gaza. Israel pun mengirimkan pasukan infanteri tentara bersenjata, korps artileri, dan 300.000 pasukan cadangan. Pasukan tersebut akan masuk ke Gaza untuk mencari Hamas. Saudara, selain di wilayah Gaza, perang militan Hamas dengan Israel meluas hingga ke perbatasan wilayah selatan Lebanon. Setidaknya ada 3 anggota Hizbullah tewas dalam penembakan yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Israel melancarkan serangkaian tembakan kepada sejumlah pria di daerah perbatasan antara Israel dan Lebanon. Kelompok Hizbullah menyebut telah mengirimkan sejumlah orang ke wilayah perbatasan dalam operasi lintas batas yang justru dibalas dengan tembakan Israel. Dan saudara, perang antara militan Hamas dengan Israel ini membuat masyarakat sipil yang harus menanggung akibatnya. Sejak hari Minggu hingga Kamis 12 Oktober kemarin, total korban jiwa di Gaza dan Israel mencapai 2.300 orang. Dan ada juga sekitar 8.900 orang terluka. Saudara, perang antara Hamas dan Israel ini memanas sehingga membuat Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Jokowi meminta perang dihentikan agar tak memakan lebih banyak korban jiwa. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Saudara, perang yang terjadi antara Israel dengan militan Hamas ini sangat membuat banyak pihak mengalami kerugian, utamanya masyarakat sipil. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka juga harus kehilangan orang tercinta. Perang juga bisa menyebabkan krisis pangan dan kekeringan terjadi. Pihak terkait diharapkan bisa mempertemukan kedua pihak untuk meredam suasana, sehingga tidak banyak kerugian yang ditimbulkan akibat perang. Gencatan senjata yang berjalan dari Jumat 24 November 2023 berakhir pada Jumat 1 Desember 2023. Dengan berakhirnya gencatan senjata ini, Israel kembali menyerang Palestina. Seperti serangan udara yang dilancarkan Israel di Gaza Selatan, tepatnya di timur kota Khan Yunis, Abasan, dan di barat laut kota Gaza pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 7 pagi waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Palestina. Seketika ledakan keras pun terdengar dari jalur Gaza dan asap hitam terlihat mengepul dari wilayah tersebut. Serangan tersebut datang berselang 30 menit dari berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Akibat dari serangan itu, banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Di tengah serangan Israel yang masih berlangsung, para korban dilarikan dengan ambulans ke Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis untuk mendapatkan perawatan.
Selama sepekan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat itu telah membebaskan sedikitnya 100 sandera warga Israel dan 240 warga Palestina. Adapun perang antara Israel dan Hamas yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 itu telah menelan banyak korban jiwa di Palestina. Lebih dari 15.000 warga sipil terbunuh dan 2/3 dari jumlah korban jiwa merupakan perempuan dan anak-anak. Saudara, serangan Israel di Gaza kian masif. Pemerintah Israel, pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 2.500 sasaran di Gaza sejak operasi darat dimulai. Israel mengklaim telah menyerang kompleks militer Hamas, termasuk pos operasional dan observasi serta infrastruktur Hamas lainnya. Hampir 1 bulan konflik berlangsung, lebih dari 9.400 warga Palestina tewas. Korban jiwa besar kemungkinan bertambah seiring meningkatnya intensitas serangan Israel. Serangan balasan Israel ke Hamas masih terus berlanjut. Militer Israel mengklaim menyerang 100 sasaran operasional milik Hamas di jalur Gaza. Perang yang dimulai pada 7 Oktober lalu dinilai telah jadi perang paling mematikan di antara 5 perang Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan hingga Kamis kemarin 3.000 lebih warga Palestina tewas dan 12.000 lainnya terluka. Sementara lebih dari 1.400 orang di Israel tewas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Pidana Internasional kelas E dengan dosen pengampu Bu Kholidah. Saya, Priambodo Disaputro, NIM 148 sebagai moderator sekaligus notulen dan ketua diskusi akan memberikan sesi pembukaan sebelum diskusi dimulai. Oke. Diskusi kali ini akan membahas terkait pro dan kontra serangan balas dendam Israel terhadap Palestina. Sebelumnya, saya akan memberikan kalimat pembuka buat membuka jalannya diskusi kali ini. Akhir-akhir ini, dunia sedang dihebohkan dengan perang antara Palestina dan Israel yang beberapa dekade ini memanas dari yang awalnya terjadi serangan dari organisasi militer atau kelompok bersenjata yang bernama Hamas, melakukan serangan terhadap militer Israel dan berhasil menjebol benteng pertahanan Israel yang berada di wilayah Palestina. Namun, yang menjadi sorotan dan kecaman dunia bukanlah hal tersebut, melainkan serangan yang dilakukan oleh Israel 2 bulan terakhir ini. Israel melakukan serangan dan membombardir wilayah Gaza yang memiliki jumlah penduduk sekitar kurang lebih 1,1 juta jiwa yang merupakan wilayah terpadat di Palestina. Dari gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel, diperkirakan terdapat korban tewas yang tembus hingga angka 15.000 jiwa. Dari hal tersebutlah serangan Israel mendapat kecaman dari berbagai negara di belahan dunia karena dianggap sebagai kejahatan perang yang sangat sadis. Namun pihak Israel membantah hal tersebut dengan berbagai alasan, dan salah satunya ialah pihak Israel membenarkan bahwa mereka melakukan gencatan senjata tersebut untuk melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Palestina yaitu Hamas yang telah melakukan serangan terlebih dahulu sebelumnya dan berhasil menyandra orang dari pihak Israel. Oke, selanjutnya saya akan membacakan
rumusan masalah yang akan didiskusikan pada malam ini. Yang pertama, faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya serangan balasan Israel terhadap Palestina dan serangan Palestina terhadap Israel? Yang kedua, kemudian bagaimanakah menurut teman-teman, baik pro dan kontra, dari serangan tersebut, apakah hal tersebut termasuk sebagai kejahatan perang? Dan yang ketiga, bagaimana menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel ini? Untuk sesi yang pertama, silakan dari tim pro. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya masuk untuk yang pertama. Nama saya Hairudin, NIM 112. Untuk saya akan membahas tentang faktor-faktornya. Saya dari tim pro akan menjelaskan kenapa serangan balasan dari Israel itu dilakukan gitu. Soalnya dari perbuatan dari pihak Palestina yang melanggar perjanjian gencatan senjata terakhir dengan melakukan pembantaian, penyanderaan, dan tuduhan genosida. Pada serangan awal, militan-militan Palestina menargetkan warga sipil, menembaki mobil-mobil warga sipil saat mereka sedang berkendara. Dan kemudian setelah mencapai target, mereka melakukan pembantaian di festival musik Reim. Mereka membunuh lebih dari 260 warga sipil, sementara di BRI dan Kfar Aza mereka masing-masing membunuh lebih dari 112 dan 73 orang. Berdasarkan hukum internasional, hal ini termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini termasuk dalam peraturan Konvensi Jenewa menggambarkan penyanderaan sebagai pelanggaran berat. Selain itu, menurut 100 lebih pakar internasional, karena tindakan ini tampaknya dilakukan dengan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah kelompok nasional yang sejalan dengan tujuan eksplisit Hamas, tindakan ini sangat mungkin dianggap sama dengan genosida. Terus perbuatan berikutnya, tameng manusia dan ancaman mengeksekusi sandera. Hamas mengancam akan mengeksekusi sandera setiap kali Israel menyerang sebuah rumah di jalur Gaza dan menyiarkan langsung eksekusi tersebut di internet. Eksekusi seperti itu jika dilakukan merupakan kejahatan perang. Dan tindakan berikutnya, serangan roket tanpa pandang bulu. Palestina melakukan serangan awak dengan meluncurkan setidaknya 3.000 roket dari jalur Gaza menuju Israel. Dan pada hari-hari berikutnya, serangan tersebut berlanjut. Roket-roket ini telah menyerang hingga Tel Aviv dan pinggiran Yerusalem, membuat sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Serangan roket semacam itu merupakan serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan karenanya merupakan kejahatan perang. Mungkin sekian dari saya, dari tim pro. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama. Selanjutnya, silakan. Yang mendapatkan poin nomor 2, Galih atau Ahmadin, silakan. Saya balasan yang dilakukan oleh Israel ini tidak melanggar hukum humaniter internasional. Karena hukum humaniter yang terjadi termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan Israel ini tidak memenuhi pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik bersenjata ini. Dikarenakan dalam konflik ini Israel melakukan tindakan pembelaan diri atau self-defense dari Israel yang dalam bentuk pembalasan dengan melakukan operasi Chutzlitz sebagai respon atas serangan rudal dan roket dari para militer Hamas ke wilayah Israel yang mengganggu dan membahayakan keselamatan warga Israel, di mana jalur diplomasi telah ditempuh untuk menghindari terjadinya penggunaan kekuatan militer, tetapi tidak menemukan titik terang di antara pihak yang bersengketa, sehingga Israel melakukan invasi ke jalur Gaza mengenai pelanggaran hukum humaniter dan dalam konflik bersenjata antara Hamas dan Israel.
dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa, baik pihak Israel maupun Palestina atau Hamas, dalam hal ini Hamas dicap sebagai organisasi teroris oleh Israel dan Amerika Serikat yang sama-sama melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, terutama pelanggaran hak asasi manusia. Perlu ditekankan bahwa operasi Cutzlitz bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum humaniter, melainkan merupakan tindakan self-defense dalam bentuk repsepsial terhadap serangan roket Hamas yang mengganggu stabilitas dan keselamatan warga Israel. Alasan ini juga didukung dalam hukum humaniter internasional melalui Konvensi Jawena tahun 1948. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak Israel di sini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip pembedaan, proporsionalitas, serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di pihak Palestina atau Hamas, dalam hal Hamas sendiri telah melanggar protokol tambahan 1 Konvensi Jawena yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer medan perang serta tempat persembunyian mereka. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya dari saya untuk yang rumusan masalah ketiga, menurut berita yang saya baca, pada awalnya kan PBB membagi menjadi 2 negara. Namun Palestina tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menolak akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan ini. Kemudian juga Israel pada saat itu sudah menyudahi perang, namun pada tanggal 7 Hamas meluncurkan ribuan roket untuk membalas dendam Israel. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin menurut saya dengan PBB menindak tegas Palestina, karena yang memulai juga Palestinanya dari Hamas itu juga bisa dengan membubarkan Hamas, karena yang memicu perang kembali Hamas pada tanggal 7 Oktober tersebut. Kemudian dapat mempertemukan Palestina dengan Israel untuk mendamaikannya dan bisa hidup berdampingan. Seperti itu dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih dari tim pro. Selanjutnya dari tim kontra. Silakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pandangan saya terhadap berdasarkan beberapa artikel setelah jurnal mengenai permasalahan nomor 1 terkait faktor-faktor penyebab dilakukannya serangan oleh pejuang Palestina atau Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, di mana hal ini dapat dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu pembelaan diri atas kekejaman Israel. Hal ini dikemukakan oleh juru bicara Hamas, Khalid Kadomi, di mana ia menyatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompoknya melakukan operasi militernya sebagai tanggapan atas kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Selain itu, Israel juga diketahui beberapa kali melakukan serangan di wilayah Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci umat Islam. Lalu poin kedua yaitu kebijakan pemerintah sayap kanan Israel atau the policies of the far Israeli government. Adanya kebijakan pemerintah sayap kanan Israel yang mengizinkan kekerasan terhadap pemukim di tepi barat atau West Bank dan Yerusalem yang telah diduduki menimbulkan rasa putus asa di kalangan warga Palestina, yang mana hal ini meningkatkan tuntutan untuk melakukan reaksi. Pada saat yang sama, meningkatnya ketegangan di tepi barat atau West Bank yang disebabkan oleh kebijakan yang mengharuskan pergeseran pasukan Israel dari selatan ke utara untuk menjaga pemukiman. Hal ini memberikan Hamas pembenaran sekaligus kesempatan untuk menyerang.
Lalu poin ketiga yaitu adanya normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi. Jadi pemimpin Hamas merasa terdorong untuk bertindak karena adanya tindakan normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, di mana turunnya signifikasi isu Palestina bagi para pemimpin Arab yang menjadi kurang tertarik untuk menekankan Israel terhadap permasalahan yang terjadi. Hamas juga memperhitungkan bagian jika normalisasi yang dilakukan oleh pemimpin Arab terus berlanjut, maka akan merugikan kelompok-kelompok pejuang Palestina, karena jika Arab Saudi setuju dan mengakui kedaulatan Israel, negara-negara Arab lainnya akan melakukan hal yang sama. Lalu poin terakhir yaitu adanya keberanian setelah baiknya hubungan dengan Iran. Setelah Hamas mampu memperbaiki hubungannya dengan Iran, mereka merasa lebih percaya diri, di mana dalam beberapa tahun terakhir, Hamas terus mempertimbangkan kembali posisi politik yang diambilnya, terlebih setelah terjadinya Arab Spring atau mulainya transisi negara-negara Arab yang awalnya adalah negara dengan sistem monarki menuju sistem demokrasi pada 2011. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah yang mengatakan bahwa ia secara pribadi terlibat dalam memperbaiki hubungan antara Hamas dan Damaskus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk tim kontra bisa dilanjutkan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator, sekaligus ketua diskusi yang telah memberikan waktu kepada kami tim kontra untuk menyampaikan argumen kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Fadila Erlis dengan NIM 2021-435. Saya dari tim kontra akan menjawab rumusan masalah nomor 2. Saya perwakilan dari tim kontra menyatakan bahwa serangan yang dilakukan dari pihak Israel itu termasuk dalam kejahatan perang, di mana kejahatan perang ini seperti yang kita ketahui merupakan kejahatan serius, karena dapat memberikan dampak besar terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik maupun pihak lain yang terkena dampak akibat perang, baik dampak terhadap perekonomian, politik, bahkan kesehatan. Nah, pada pasal 8 Statuta Roma menyebutkan tentang perang, yang mana pasal itu berkaitan dengan pasal 3 Konvensi Jenewa. Seperti yang kita ketahui, tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan perang salah satunya adalah dengan mengarahkan senjata dan menyerang warga sipil. Di dalam hukum humaniter internasional, serangan yang ditunjukkan kepada warga sipil dan objek sipil juga serangan tanpa melihat siapa yang akan ditargetkan, sebaliknya melanggar hukum, karena salah satu tujuan hukum humaniter internasional adalah menghindarkan warga sipil dan objek sipil agar tidak terdampak perang. Berdasarkan video yang diunggah Human Rights Watch yang mengambil rekaman di Lebanon dan Gaza, diduga serangan dengan penggunaan bom fosfor putih dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Penggunaan bom fosfor ini di area terbuka dapat dikatakan sah menurut hukum internasional, akan tetapi penggunaan bom fosfor tersebut dilarang digunakan atau dijatuhkan ke wilayah berpenduduk. Pada kasus yang terjadi di Palestina, seperti yang kita ketahui, bahwa bom tersebut dijatuhkan pada kawasan yang berpenduduk padat sehingga efeknya dinilai dapat membahayakan bahkan kematian bagi warga sipil. Seperti yang kita ketahui, saudaraku dari tim Pro, jika kita melihat dari faktor sejarah, warga Israel merupakan pendatang yang berimigrasi dari Afrika Timur yang secara tiba-tiba menjadikan wilayah Palestina sebagai homeland mereka. Sedikit demi sedikit, warga Israel semakin bertambah dari tahun ke tahun dan mengakibatkan warga asli Palestina semakin tergusur karena konflik di wilayah tersebut. Sejak saat itu, konflik antara Israel dengan Palestina terus berlanjut. Perang tidak dapat dihindari, penyerangan secara tiba-tiba oleh tentara Israel terhadap warga Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, tepatnya di Yerusalem.
Kebrutalan ini terus terjadi hingga bermunculan perlawanan oleh warga Palestina terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel, yaitu dengan melakukan gerakan intifadah yang diidentifikasikan perlawanan penggunaan batu untuk melawan militer Israel yang pada akhirnya memunculkan gerakan perlawanan yang lebih terorganisir bernama Hamas. Pada tanggal 7 Oktober 2003, kelompok Hamas menyerang Israel dengan melepaskan sekitar 5.000 roket dan senjata di 22 lokasi di jalur Gaza, yang menewaskan warga Israel sekitar 250 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Yang perlu kita ketahui, alasan Hamas menyerang Israel karena serangan tersebut merupakan bentuk respon atas kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Selama awal mula terjadinya konflik, juru bicara Hamas bernama Kadomi menginginkan masyarakat internasional menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza terhadap warga Palestina dan Masjidil Aqsa. Kemudian Israel membalas serangan Hamas dengan menggunakan bom fosfor putih terhadap warga di Karama, Gaza. Penggunaan bom fosfor tersebut telah divalidasi oleh Menteri Luar Negeri Palestina dan Rami Abdo yang merupakan pendiri Observation Eropa untuk hak asasi manusia. Bom fosfor putih ini merupakan zat kimia semacam lilin yang berbau bawang dan bisa menyala seketika saat terkena oksigen. Pada umumnya, bom ini digunakan oleh militer sebagai penerang untuk melacak target di malam hari dan sebagai amunisi pembakar. Bom fosfor putih ini dapat menyalakan api dengan cepat menyebar dan sangat sulit dipadamkan karena menempel pada berbagai permukaan mulai dari pakaian hingga menempel pada kulit. Hal ini membuat bom fosfor putih sangat mematikan bagi warga sipil. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penggunaan alat-alat serta bahan-bahan terlarang tersebut sudah menjadi ataupun memenuhi dari unsur kejahatan perang pada Konvensi Den Haag tahun 1899 serta Statuta Roma tahun 1998. Bom fosfor putih yang dipergunakan oleh Israel kepada warga sipil Palestina tidaklah dibenarkan oleh kedua konvensi tersebut, karena bom fosfor tersebut memiliki beberapa dampak yang tidak baik untuk kesehatan manusia. Di antaranya dapat menyebabkan penderitaan amat menyakitkan dikarenakan zat ini bisa membakar daging manusia secara perlahan hingga hanya menyisakan tulang serta luka bakar yang luar biasa. Apabila asap itu terhirup oleh manusia dapat berakibat liver atau ginjal. Bom fosfor tersebut tidak hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga berbahaya bagi kerusakan lingkungan yang akan berdampak bagi kelangsungan hidup warga sipil Palestina. Jika kita melihat secara normatif, Israel telah melanggar dan mengingkari pasal-pasal yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana seharusnya Israel sebagai anggota tetap PBB berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi serta menerapkan prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, bukannya malah menginginkan seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab di dalam menjalankan prinsip-prinsip serta tujuan PBB di dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Oke, sekian argumen dari tim kontra mengenai serangan yang dilakukan Israel ini merupakan bentuk kejahatan perang. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari tim kontra yang sangat panjang kali ini. Selanjutnya, silakan untuk tim kontra yang terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan atas pertanyaan yang tadi telah tersampaikan. Menurut saya, jawaban atas pertanyaan bagaimana menurut kami, apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan antara Palestina dan Israel ini, yaitu bisa kita lihat dari kronologi dan beberapa problem yang melatar belakangi serangan ini, seperti gencatan berturut-turut selama 7 hari oleh Israel
tentu ini sudah sangat jelas mengenai warga sipil. Banyak korban yang sudah sampai sudah tidak mampu untuk menahan dan melawan pihak Israel. Tadi disampaikan oleh Saudara Ahmad Ian, menurut saya tentu hal ini sudah melanggar hak asasi manusia. Sangat jelas ini menjadi titik perhatian Dewan Keamanan PBB. Pendapat saya, serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina, yaitu Hamas, tidak dapat dijadikan sebuah acuan untuk Israel melakukan serangan balas dendam terhadap Palestina. Palestina melakukan serangan tersebut, tentu saja ada alasan di balik semua itu. Dengan tujuan melepaskan tawanan yang ditahan oleh pihak Israel, karena yang menjadi tahanan oleh pihak Israel bukan tentara atau pasukan bersenjata Hamas, melainkan warga sipil yang meliputi perempuan dan juga anak-anak. Bukan hanya kejahatan perang yang telah disampaikan oleh rekan saya Nur Fadil Eris, namun ini juga termasuk kejahatan agresi. Seperti definisi yang saya dapatkan dari IMT, bahwasanya definisi agresi ini adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam definisi ini. Lalu terdapat pada pasal ketiga, menetapkan daftar 7 jenis tindakan yang termasuk agresi. Hal ini mencakup antara lain invasi atau penyerangan oleh angkatan bersenjata suatu negara terhadap negara lain, pemboman oleh angkatan bersenjata suatu negara di wilayah negara lain. Seperti yang terjadi sekarang yang topik yang kita bahas seperti itu. Bentuk penyelesaiannya, menurut saya, seharusnya pihak Israel membebaskan tawanan atau tahanan yang ditahan di penjara-penjara Israel tanpa harus melakukan gencatan senjata terhadap warga sipil Palestina. Ini sudah melanggar hak asasi manusia tentu saja, karena sudah mencapai korban 15.000 jiwa, mohon maaf. Selain itu, seharusnya pihak Amerika Serikat yang terlihat cenderung mampu untuk memerintahkan berhentinya Israel untuk melakukan gencatan senjata terhadap Palestina, memberikan perintah untuk menghentikan serangan tersebut, bukan menambahkan memanas dengan menggunakan hak veto yang dimilikinya dalam Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda bantuan kemanusiaan. Sebenarnya banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan secara internasional untuk menghentikan terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap Palestina. Salah satunya dengan melakukan perjanjian tentang pemberhentian konflik antara kedua negara ini. Jika mustahil melakukan perjanjian antara kedua negara ini karena masih berlangsungnya perang, seharusnya Dewan Keamanan PBB dapat mengeluarkan resolusi yang mencekam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel dengan hak veto yang dimiliki oleh beberapa negara di Dewan Keamanan PBB. Jika masih tidak bisa, seharusnya dilakukan oleh reformasi sistem PBB seperti dihapusnya hak veto dan memberikan mekanisme perdamaian yang berkaitan dengan kapanpun pasukan perdamaian dapat dikerahkan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang sangat-sangat dari tim pro maupun tim kontra. Oke, sebelum ditutup ya, mungkin izinkan saya untuk memberikan kalimat terakhir sebelum kita berpisah dengan diskusi kali ini. Oke. Sebelum saya memberikan kesimpulan, saya akan memberikan pernyataan bahwasanya perang antara Israel dan Palestina ini udah berangsur lama, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya jika mencari titik dari yang mana yang benar, mana yang salah, tidak akan ketemu. Karena mereka berdua sedang berkonflik untuk memperebutkan sebuah wilayah. Bukan perang antar agama, bukan perang antar etnis, tapi di sini mereka perang untuk memperebutkan wilayah.
perlu diingat bahwasanya perang ini sangatlah merugikan kita semua. Bukan cuma dua negara yang berkonflik, tapi juga berbagai negara yang ada di belahan dunia. Baik, itu saja mungkin kalimat yang dapat saya sampaikan. Terus kesimpulan dari diskusi ini, seharusnya dunia internasional menjadi penengah, terutama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang seharusnya memberikan kontribusi besar yang dapat mendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian perdamaian atau diplomasi atau mengecam kedua belah negara ini yang berselisih. Karena baik dari Israel maupun Palestina sama-sama bersalah, sama-sama benar. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Pidana Internasional kelas E, saya sebagai moderator sekaligus ketua diskusi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Saya Priyambodadi Saputro, NIM 148. Ayolah, astagfirullahaladzim, malah tawa semua.